Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian lidah membran Kawasaki Ninja RR ya. Ini bisa dilihat untuk posisi membran itu ada di sini. Jadi ini si intake-nya mau saya lepas dulu ya. Ini pakai kunci T8 ya, atau kunci ring 8. Oke, langsung buka aja. Jangan lupa ini klemannya dilepas dulu, karena ini ada selang yang menuju ke tabung ris ya. Lepas dulu. Oke, sudah lepas. Tinggal lepas seluruh bautnya ya. Oke teman-teman, tadi sudah saya lepas ini seluruh bautnya ya. Sekarang tinggal keluarkan si membrannya nih. Ini posisinya di sini ya, membrannya itu. Cabut aja kayak gini. Nah, bisa dilihat nih. Ini dia untuk membrannya ya. Ini bisa dilihat untuk lidah membrannya ini udah lemah ya, mau saya ganti. Oke, saya pindah posisi dulu. Oke, dan perlu diketahui ya teman-teman, ini untuk lidah membrannya itu ada beberapa yang udah lemah, jadi mau saya ganti ya. Jadi keduanya mau saya ganti aja, karena ini kadang-kadang ada salah satu yang bagus, salah satunya jelek gitu kan. Saya coba tiup ya, di beberapa bagian ini ada yang bunyi, ada yang enggak, karena yang bagus itu si membrannya itu ada bunyi seperti trompet gitu ya, tapi nggak kenceng. Contohnya kayak gini nih, saya cobain dulu, saya tiup. Nah ini ngeplos begitu aja ya, pokoknya ini udah jelek, jadi saya mau ganti ya. Oke, kita lepas dulu ini si keenam skrup bautnya ya. Oke, sekarang saya buka. Ini sebelumnya sempat dibersihkan dan lumayan lah, kalau untuk performa masih, cuma memang kurang ini aja, ada ngorok-ngorok gitu di RPM bawah. Oke, kendorin dulu aja, karena ini kadang-kadang susah, mudah selek bautnya, jadi harus hati-hati dan pakai obeng yang presisi ya. Oke, sudah terbuka ya yang satu. Ini bisa dilihat untuk membrannya. Ini membrannya udah, warnanya juga udah begini ya, warnanya udah menguning, terus ini posisinya juga udah nggak lurus lagi, jadi beberapa ada yang mencuat gitu ya. Oke, sebenarnya ini bisa diakalin sih, dipanasin gitu ya, tapi saya mau ganti aja karena udah beli. Tinggal buka yang sebelahnya lagi ya. Oke teman-teman, yang sebelahnya sudah terlepas nih, bisa dilihat ini juga udah kotor. Selain kotor juga udah menguning dan ini udah nggak presisi lagi. Oke, saya mau ganti dulu dengan yang baru. Tapi sebelumnya mau saya cek dulu nih untuk permukaan ini nih, karet ini kan ada karetnya nih, yang hitam ini nih. Nah ini juga harus masih lurus ya teman-teman nih. Ini nggak boleh kasar atau apa ya namanya, kerowak-kerowak atau korodok orang Sunda bilang. Jadi butuh diamplas kalau misalkan udah apa namanya ya, udah kotor atau apa namanya, ada kerak-kerak gitulah pokoknya nih. Nah ini harus diamplas pakai amplas yang halus nih. Saya udah siapin nih amplasnya. Nah ini nanti teman-teman tinggal gosok aja kayak gini nih teman-teman, tapi di permukaan yang datar atau rata ya. Cara gosoknya simple sih kayak gini nih. Nah kayak gini, ini di bidang yang datar teman-teman tinggal gosok kayak gini. Nah kayak gini cara gosoknya ya. Ini sedikit-sedikit aja sambil dicek kembali gitu kan. Nah kalau udah halus, udah datar banget, nggak ada yang apa namanya, ini sebetulnya udah harus ganti sih, tapi masih layak pakai lah, diakalin dikit karena belum beli. Nah kayak gini ya, lakukan ini secara berulang sampai merata ya. Kalau bisa ininya alasnya pakai kaca gitu ya. Ini bolak-balik aja kayak gini sampai permukaannya itu nggak kasar, karena kalau kasar nanti walaupun membrannya baru itu jadi nggak bunyi atau nggak presisi, malah bisa ngempos ya. Nah ini udah lumayan. Oke, saya mau ambil dulu membran yang barunya. Oke teman-teman, tadi ini sudah saya bersihkan pakai amplas, sudah dihaluskan juga ya. Nih bisa dilihat permukaannya udah mendingan lah, udah rata lagi, udah halus. Mudah-mudahan nggak bocor ya si membrannya. Sekarang saya mau ambil dulu membrannya nih.
Nah ini dia untuk membrannya. Ini saya pakai yang original punya Kawasaki Ninja RR ya. Ini juga saya beli sekalian apa namanya packingnya, karena ini penting banget ya, karena packingnya itu udah jelek. Jadi saya beli yang baru original juga packingnya. Nah ini membrannya mana nak? Udah saya buka nih. Nah ini dia membrannya kayak gini ya bentukannya untuk yang original Kawasaki. Yang penting jangan beli membran KW-KW-an karena nggak akan awet ya teman-teman umur pakainya. Tadinya sih saya mau ganti yang KX, terus ganti yang karbon, banyak macamnya sih, apalagi yang V-Force gitu kan, itu lagi booming banget. Tapi banyak KW-nya, jadi saya nggak bisa bedain. Daripada saya kejeblos beli barang KW, ya lebih baik saya beli originalnya aja. Ini satunya itu sekitar harganya 50 ribuan lah ya. Kalau dua sepasangnya 100 atau 100 lebih. Dan ini kayak gini nih. Saya juga baru pertama kali pasang. Ini ada tandanya ternyata ya sebelah sini. Saya nggak tahu nanti ngadapnya gimana. Nanti deh saya sesuaiin dulu. Saya harus lihat kayak gini. Kayaknya ini sedikit lengkung ya kalau dilihat mata nih. Nah kalau dilihat kayak gini tuh, jadi nggak flat, bener-bener flat. Jadi ini ngadapnya harusnya kayak gini berarti ya. Nah kayak gini lah. Nah kayak gini nanti. Oke, sekarang saya mau siapin dulu baut-bautnya. Ini juga stoppernya. Ini stoppernya. Oh iya, saya kasih tahu nih. Ini tuh made in Thailand ya, dari Thailand punya. Sebentar saya siapin dulu yang namanya baut-bautnya. Nah ini dia. Oke, lap dulu tangannya. Oke teman-teman, sekarang saya mau pasang. Nah cara pasangnya kayak gini nih. Jadi kalau kita perhatiin itu si membran nggak bener-bener flat ya, nih bisa dilihat. Mudah-mudahan kelihatan nih di bawah kayak gini. Nih kalau kita tekan, ini kan datar ya. Nih ini ada sedikit cekung ya, atau cembung. Kalau diginiin dia nggak bisa tekan flat ya. Jadi saya coba pasangnya kayak gini. Oke. Nah kayak gini, mudah-mudahan presisi, karena baru pertama kali juga ngamplas rumah membran, dan pertama kali juga apa namanya pasang lidah membrannya. Oke, sekarang tinggal dibaut kembali ya. Stoppernya jangan lupa. Oh ini ada dua ya ternyata stoppernya. Saya nggak tahu yang mana nih, yang apakah ada perbedaan, saya cek dulu ya. Untuk ketinggiannya kayaknya ini lebih tinggi nih. Jadi ada perbedaan ternyata ya teman-teman. Saya juga baru tahu. Nah si stopper ini tuh kalau saya perhatiin seperti sekilas sama, tapi ini nggak rapat kan. Nah tapi yang tengahnya nih rapat nih. Nih yang tengah ini rapat, yang ini enggak ternyata nih. Nih yang sisi-sisinya, kedua sisinya nggak rapat ya. Jadi dipastikan ini juga dari warna beda ya. Jadi yang hitam ini tadinya di mana saya lupa, di atas kayaknya, yang atas. Nah untuk posisinya jadi kayak gini nih teman-teman. Nah ini kan kayak gini di motornya. Nah ini yang ada centilannya ini ngadapnya di sisi mesin sebelah kanan, jadi kayak gini ya. Nah berarti saya kalau pasang kayak gini, nah ini pasangnya kayak gini nih teman-teman. Nah kayak gini ya. Oke, baru stoppernya ini yang atas, karena ini kotor banget. Biasanya yang kotor kayak gini hitam-hitam biasanya yang bagian atas. Kalau kebalik gimana nggak tahu juga sih, belum pernah nyoba dibalik. Oke kayak gini, tinggal pasang kembali bautnya. Putar dulu aja pakai tangan kayak gini ya. Ini juga harusnya diganti sih baut-bautnya nih, udah jelek. Tapi nggak apa-apa deh, sementara ini dulu. Tinggal kita kencangkan. Semua sisinya kekencangannya harus sama ya teman-teman, untuk setiap baut yang banyak kayak gini. Yang terjadi apabila si membrannya kebalik seperti apa ya, biasanya nggak bunyi atau ngempos. Kita lihat aja nanti, mau saya coba ya. Oke sekarang saya kencengin dulu. Biasanya kalau si membrannya itu udah jelek, tarikan juga agak sedikit ngempos gitu ya, pokoknya beda aja gitu, nggak padat atau apa ya namanya, kurang responsif juga kalau si membrannya udah jelek.
Oke, kekencangannya secukupnya aja karena ini tidak harus perlu tenaga yang sangat kuat gitu kan. Cuma kadang-kadang kalau kita gunain obeng-obeng yang enggak presisi, maksudnya obeng-obengnya kebesaran atau terlalu kecil ya, jadi ngerusak ini nih. Nih, ngerusak si plusnya ini nih. Si bautnya. Oke, saya rasa cukup segini untuk kekencangannya ya. Sip. Oke. Nah, segini aja. Sekarang tinggal pasang yang satunya lagi. Jadi mungkin bukaan ini beda ya nih tingginya. Nih, kalau yang ini malah yang ini lebih atas, yang ini agak sedikit turun, ini turun. Kalau yang ini sama rata, kalau yang bawah malah. Nih, ini sejajar sama rata. Kalau ini kok enggak ya? Saya nggak tahu. Yang tahu mungkin bisa komen aja di kolom komen ya. Ini sedikit naiknya nih yang ini nih. Oke, langsung pasang aja. Ntar, saya ngukurnya diginiin aja, ditekan kayak gini nih teman-teman. Kalau diginiin dia, nah bisa ditekan berarti sedikit cembung gitu kan. Kalau diginiin kan cekung. Nih dia flat. Jadi cembung begini kita pasangnya kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita nanti cek hasilnya seperti apa. Karena ternyata si membran ini nggak benar-benar flat ya. Jadi agak sedikit cekung atau cembung. Pasang kembali. Tinggal dibaut kembali. Oke, putar aja pakai tangan kayak gini. Tinggal dikencangkan. Karena ini banyak banget yang KW-KW-nya juga banyak ya, harganya juga murah-murah, ada yang sampai 15.000, 20.000. Ya, pokoknya kita harus pilih-pilih, ada harga, ada kualitas ya tentunya. Oke, teman-teman, sudah saya kencangkan ya, tinggal saya cek ya atau saya tes. Tapi saya mau ukur dulu, pengen lihat. Nih, untuk celah ini sama celah ini ternyata beda, ini lebih sempit ya ternyata. Beda dikit banget kalau dilihat mata. Untuk tinggi sama lah, atau ini udah ganti kali ya, saya nggak tahu karena kan saya beli motornya second. Saya mau coba tiup ya. Nih, coba didengarkan baik-baik ya. Nah, jadi ini sudah berfungsi dengan baik ya, si membrannya sudah bunyi kayak trompet. Jadi dipastikan tenaganya nggak ngempos lagi bawahnya terutama ya. Terus ya jadinya padat lagi, nyaman lagi lah pokoknya. Kalau tarikannya tadinya kurang responsif gitu kan, karena ini kan keluar masuk bahan bakar lewat sini nih. Jadi kalau yang udah lemah ini si membrannya nggak cepat kembalinya ya, jadi lambat atau ada bocor lah gitu. Nah, di sini tuh cuma bocornya kan nggak kelihatan ya celahnya ya, cuma bocor dikit aja. Ini bisa mempengaruhi performa motor ya, terutama di RPM bawahnya. Nggak tahu kalau RPM atasnya berpengaruh apa enggak, karena saya nggak begitu merasakan dan jarang juga main RPM atas ya. Tapi sejauh ini yang sebelumnya saya pakai yang ini ya, untuk tenaga kayaknya masih sama aja gitu, normal-normal aja. Tapi yang pasti kalau udah ganti pasti beda jauh gitu kan, pasti ada peningkatan lah, walaupun ya berapa persen gitu. Tapi ini juga pakai yang ini ternyata nggak jadi lelet juga, tetap kenceng-kenceng aja motornya gitu kan. Saya nggak tahu kenapa. Nih bisa dilihat teman-teman ya, udah rapi semuanya, udah bersihin. Nanti saya mau pasang lagi ini ke motornya, terus ganti juga packingnya. Tapi saya mau bersihin juga itu karena ada packing bekasnya. Nih saya coba tiup sekali lagi ya. Gimana caranya ya? Kelihatan nggak di sini? Pokoknya ya gitu ya teman-teman. Jadi bunyinya maksimal kayak trompet. Kita bisa cek satu-satu, tapi karena ini masih bagus dua-duanya, jadi nggak usah dicek kayak gini satu-satu ya. Jadi semuanya pasti bagus nih. Saya coba balik ya, saya tiup lagi. Yang sebelah sini bagus, yang sebelah sini ini juga bagus, jadi sama-sama bagus ya. Nah, dipastikan ini si membrannya sudah oke banget. Pokoknya tarikannya jambakannya jadi lebih amazing lagi lah pokoknya. Oke, sekarang saya mau bersih-bersih dulu.
saya mau bersihin yang ada bekas packingnya di sini nih. Nah di sini kan ada bekas packingnya nih. Nah ini kan kotor banget, mau saya bersihin dulu ya teman-teman. Baru setelah ini saya pasang kembali si membrannya dan nanti kita tes larinya seperti apa. Tapi mungkin di vlog aja ya. Oke lanjut teman-teman, sekarang saya mau buka dulu ini packing yang bekasnya karena ini udah jelek banget, saya cabut aja deh. Ini kayaknya pakai lem lagi apa gimana nih? Agak susah nyabutnya. Nah, oke, nih bisa dilihat teman-teman. Waduh, kayak gini banget ya ini packingnya. Ini kayaknya dilem lagi dari yang punya owner sebelumnya. Atau nggak tahu dari bengkel mana. Harusnya sih nggak usah pakai lem lagi ya. Tapi nggak apa-apa juga, tapi ngelemnya yang rapih, jangan kayak gini juga kali. Oke, ini dibuang aja, ganti yang baru. Ini mau saya bersihin dulu sisa-sisa lemnya ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal pasang kembali si membrannya. Ini packingnya pasang lagi ya. Ini dibersihin dulu, ada bekas lem-lemnya nih. Oke, udah bersih lah. Oke, tinggal dipasang kembali kayak gini nih. Nah kayak gini ya. Terus si membrannya jangan lupa, ini untuk masang membran jangan, nggak boleh kebalik ya teman-teman. Nih jangan, nggak boleh kebalik, maksudnya kayak gini nih. Nah nggak boleh kayak gini karena untuk si stoppernya itu berbeda ya, atas sama bawah ya. Jadi di sini ada tanda. Nah ini tandanya nih, centilan ini ngadapnya ke arah kanan, ke kanan lah. Ini deket blok atas ya. Jadi kayak gini ngadapnya ya, nggak boleh kebalik karena nanti bukaannya bisa beda nih, bukaan si apa namanya, si membrannya. Itu mempengaruhi ketarikan juga. Oke kayak gini ya, dipastikan ini ketiga bautnya dan ketiga baut di sini ini sudah kencang ya, jangan sampai ada yang lupa dikencengin terus kendor nanti lepas. Oke kita masukin kayak gini. Nah oke sip, baru kencangkan kembali, dipastikan ini si o-ringnya masih bagus ya teman-teman, biar nggak ada bocor di sini. Oke, nah sekarang tinggal dibaut kembali ya teman-teman. Oke, kalau baut-bautnya sudah dipasang, tinggal dikencengin aja karena ini bautnya ada banyak, ada 6, jadi harus dkencenginnya secara bersilang-bersilang ya, biar sama rata kekencangannya. Oke teman-teman, ini sudah saya kencengin seluruh bautnya ya. Sekarang tinggal pasang kembali karbunya. Nah ini dia karbunya, kita posisikan aja sampai klop ya teman-teman. Nah udah ngeklop kayak gini, sip, tinggal diklem lagi atau dikencengin klemannya ya. Oke, baru skepnya. Dan dijamin kalau udah ganti membran yang baru itu terasa banget peningkatan performanya ya. Walaupun nggak begitu berasa kalau performa menengah ke atas, tapi di bawahnya itu biasanya kerasa banget, lebih nendang pokoknya. Jadi kalau si membrannya udah lemah ya rasanya jadi agak ngempos gitulah pokoknya. Oke, dan saya juga mau pasang filter yang originalnya lagi. Oke, ini sudah cukup kenceng teman-teman. Pakai tangan aja kayak gini kencenginnya. Sip ya. Oke, kencengin ya, untuk klemannya harus benar-benar kenceng, nggak boleh kendor, nggak boleh sampai bocor. Tapi secukupnya, jangan berlebihan juga. Kencengin yang gini-gini soalnya kan nanti khawatir selek ya. Oke, sip. Sip teman-teman, tinggal pasang filter udaranya. Oke, ini box filter udaranya. Sekarang saya mau pasang. Ini diposisikan aja kayak gini. Nah kayak gini ya teman-teman, tinggal dibaut lagi ya. Terus ini dipasin aja klemannya di bawah. Oke teman-teman, untuk kleman box filter udara sudah terpasang ya. Nih tinggal saya naikin tangkinya kembali ya, tapi ini mau saya baut dulu. Terus habis itu naikin tangki, terus kita tes, oke? Oke teman-teman, ini sudah saya pasang kembali ya, si tangkinya, selang bensin semuanya udah terpasang. Tinggal saya coba hidupkan setelah ganti membran yang baru ya. Jangan lupa dicuk dulu, karena biasanya mesin dingin harus dicuk dulu kalau Ninja 2 tak ya. Sekarang saya mau coba selah, oke? Kontakin.
Bisa dilihat ya, cek gur langsung. Biasanya agak sedikit susah hidup, mungkin ada kebocoran di membran atau nggak tahu sih. Pokoknya ini jadi lebih padat banget suaranya nih, dengerin. Ini masih keadaan dicuk ya teman-teman. Jadi RPM-nya masih agak tinggi karena dicuk. Nih bisa didengar suara krok 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 kayak gitunya udah sedikit berkurang saat digas terutama. Kita dengarkan. Oh mantap banget ya. Jadi lebih responsif nih. Kita coba matikan cuknya. Nah kalau dimatiin cuknya ideal apa, setelan langsamnya jadi normal kembali ya teman-teman. Jadi lebih responsif nih teman-teman deh. Jadi lebih responsif ya, cuma kayaknya anginnya harus disetelkan kembali karena agak sedikit perpet-perpet gitulah pokoknya.